Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Gali Pangestu, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang mengambil mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 saya ya, yaitu pembuatan data warehouse untuk perusahaan GMS Tangerang, penyewaan jasa sound system, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui wilayah wilayah pemesanan terbanyak selama 3 tahun terakhir. Jadi ini merupakan statistik dari data warehouse yang sudah dibuat. Jadi di sini sudah berdasarkan dengan nama provinsi, nama kabupaten ya, ada Bangkalan, Jakarta Barat, Bogor, Depok, Cirebon, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Tasikmalaya, Jakarta, dan Wonogiri. Jadi misalkan di sini bisa diklik aja. Kita lihat dulu total keseluruhannya, transaksinya atau berapa datanya. Itu ada 1011 data ya dari 3 tahun terakhir, yaitu 2017, 2018, 2019. Oke, di sini Bangkalan, bisa kita klik aja di sini Bangkalan. Nah, berarti Bangkalan dalam 3 tahun terakhir itu ada 200 pemesanan. Lalu bisa kita lihat di sini, ini tahun 2017 untuk yang ungu. Di tahun 2017 yang ungu, Bangkalan mempunyai 48 pemesanan. Lalu 2019 ada 64, sedangkan 2019 ada 88. Nah, ini semua juga sudah berfungsi seperti Jakarta Barat, Bogor, Depok, Cirebon, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Tasikmalaya, Jakarta, dan Wonogiri. Jadi semuanya sudah bisa ya. Jadi misalkan kayak Wonogiri ini untuk 2017-nya cuma ada 2 pemesanan, lalu 7 pemesanan untuk tahun 2019, 2018, 11. Jadi udah bisa semua ya. Jadi saya nggak akan contohin satu-satu. Lalu saya membuat data baru lagi. Saya perbarui lagi, tidak hanya untuk melihat data wilayah terbanyak, tapi ada 2 grafik lagi, yaitu yang kedua adalah jasa terfavorit selama 3 tahun terakhir. Ya, nih. Jadi sebenarnya itu GMS itu bukan hanya menyewakan jasa sound system, melainkan ada sound system, video syuting, dan fotografi. Jasa-jasa ini paling populer di tahun 2019 ini ya, karena pelanggannya memang banyak di 2019, dan GMS itu mulai populernya tuh 2019 sih emang ya, mulai meranjak ke popularitasannya. Lalu misalkan di sini sound system bisa kita lihat ada 454 pemesanan sound system dalam 3 tahun terakhir. Dan 2017 ada 130 pemesanan sound system. 129 tahun 2018 ada 129, lalu tahun 2019 ada 195. Begitu juga dengan video syuting. Tahun 2019-nya ada 135, 2018-nya ada 93, sedangkan 2017-nya ada 91. Kita bisa lihat keseluruhan untuk video syuting 319 ya. Kalau fotografi keseluruhan hanya 246. 2017 hanya ada 70 pemesanan. 2019 hanya 1006 pemesanan. Lalu fotografi di tahun 2018 sama dengan 2017-nya ada 70 pemesanan. Lalu page ketiganya, nah ini berdasarkan pendapatan. Ya, bisa kita lihat di sini video syuting, sound system, fotografi ya, pendapatannya. Untuk fotografi keseluruhan pendapatannya itu 514 juta. Ya. 1 2 3 1 2. Oh, bukan. Berarti 1 2 3 51 juta ya. Untuk jumlah pendapatannya 51 juta. Tapi sedangkan totalnya itu ada 138 juta aslinya. Nah, jumlah pendapatannya ini dari mana? Jadi total dari semuanya ini harus dikurangin dulu dari total upah yang ada. Nah, total upah yang ada dikurangin, jadi jumlah pendapatannya ini. Seperti ini nih, setiap PK transaksi 11 ini totalnya itu 650.000. 650.000 ini dikurang oleh total upah dari KD tim ini nih, yaitu menjadi 350.000 gitu.
Begitu juga sound system mempunyai keuntungan 858 juta. Lalu video syuting mempunyai keuntungan yaitu 961 juta. Oke, itu aja data-datanya saya sampaikan. Lalu kita akan melihat data warehouse-nya atau ke SQL servernya. Kita bisa lihat di sini. Ini ya. Misalkan saya disconnectin dulu deh. Kita connect ya. Nih, kita connect aja. Maka dia akan connect ya. Kita ke database GMS OLTP ya. OLAP ini salah. Saya salah bikin di sini jadi saya namakan OLTP di bawahnya. Lalu bisa kita lihat relasi. Oh ya, relasi kita bisa lihat di Power BI aja karena lebih bagus dilihatnya ya. Nah, sini ada fact transaksi. Dia mengambil origin key dari mana ya. Misalkan kayak tabel lokasi, ini kode wilayah dengan kode wilayah, tabel jasa kode jasa dengan kode jasa, tabel waktu kode waktu dengan kode waktu, tabel tim detail dengan tim detail ini untuk tim ya. Jadi tabel pelanggan itu kode pelanggan. Jadi tim detail ini adalah extend dari tim. Jadi tim detail mempunyai origin key yaitu dari tim. Oke, gitu. Jadi cabangan aja dari tim. Jadi ini bisa dibilang skemanya itu star snowflake ya. Tapi sebenarnya tim detail ini juga nggak terlalu dibutuhkan. Jadi kita transaksi hanya butuh dari tim saja. Jadi bisa dibilang ini juga masuk ke star sih. Ya, kita akan lanjutkan aja. Atau bisa kita lihat dari tabel relasi transaksi yang di sini. Nah, di sini saya buat menjadi star ya. Jadi tidak ada tabel tim detail, tapi di tabelnya ada tim detail. Oke. Selanjutnya kita akan melihat tabel transaksi ya, data-data tabel transaksi. Data-data tabel transaksi. Itu misalkan ini tabel transaksi kita select top 1000 rows karena ada 1000 lebih data ya. Jadi mungkin 19 datanya itu nggak masuk. Nah, ini ada data yang sudah ada di GMS, ada 1000 data ya, bisa dilihat sini. Banyak. Saya langsung ke bawah. Nah, ada 9999. Dan ini maksudnya satu titik-titik ini satu lebih. Seperti itu. Ini nggak bisa saya klik. Sayangnya di SQL Server saya masih belum menemukan cara menampilkan 1000 data lebih. Jadi di Power BI ketahuan ya, makanya saya di Power BI saya buat table seperti ini. Nah, ini bisa dilihat transaksinya berapa aja. Ini di page pertama aku mulai transaksi. Nah, ini. Oke. Untuk tabel jasa datanya seperti ini. Hanya memiliki 3 jasa yaitu sound system, video shooting, dan fotografi. Dan harga per jamnya itu adalah untuk jasa itu 2 juta, untuk video shooting itu 3 juta, untuk fotografi itu 500.000 gitu ya. Oke, tabel lokasi mempunyai data seperti ini. Nah, lokasinya banyak ya, ada 120 lokasi. Lalu nih ya, 120 lokasi di sini ya angkanya. Lalu tabel pelanggan itu ada 184 pelanggan ya. Jadi 1000 transaksi itu enggak pelanggan beda-beda. Jadi kadang-kadang ada pelanggan itu lagi gitu. Misalkan kayak seniman kan sering-sering ngadain event-event besar atau event-event kebudayaan. Nah, itu biasanya kita yang ngejob gitu, nge-event di situ gitu. Jadi pakai jasa kita gitu. Ada table team, kalau salah table team hanya ada 2 tim, ya ada 2 tim. Jadi tim 1 dan tim 2. Lalu di sini kita tim detailnya ada. Jadi satu tim itu ada 1 2 3. Ya, tim 1 itu hanya ada 3 anggota dan tim 2 itu hanya ada 4 anggota. Lalu ada tabel transaksi sudah kita lihat tadi, lalu kita ke tabel waktu. Nah, tabel waktu kalau nggak salah sama seperti transaksi ya. Ada 1000 lebih. Jadi ini kita hanya bisa melihat ya ada 1000 lebih ini ya, panjang. Ya, ada 1000 lebih ya. Oke. Kalau nggak salah waktu juga nggak nyampe 1000 harusnya.
Jadi 2019 misalkan 2019 Desembernya udah nyampe tanggal 30, berarti kita stop di situ. Nah, jadi nggak mungkin nyampe 1000, jadi cuma sampai 873 seperti itu. Nah, misalkan kalau misalkan ini Juni tanggalnya yang sama dan tahunnya sama, kita samain lagi aja kode waktunya seperti itu. Oke, kita sini saya akan mendemonstrasikan sedikit ya untuk pemasukan datanya atau ETL. Jadi kita memanfaatkan fitur import data di SQL. Nah, sini saya sudah siapkan datanya, data dari perusahaan 4 biji, nambah lagi ya dari TR transaksinya 1020 sampai 1023 1023. Ini kita close aja. File CSV ya. Kita klik kanan impor data. Task dulu kita impor data. Kita next. Kita pilih flat file. Kita pilih data kita yang tadi ada di desktop, namanya itu kita bawa dulu ke CSV. Namanya itu adalah awal. Kita open. Oke, kita advance dulu, kita lihat apakah ada yang salah. Misalkan ada string atau big ENT-nya yang tertukar. Oh, tidak ada ya. Kita preview coba. Nah, datanya sudah masuk semua. Kita next saja berarti. Ini kita tujuannya kita pilih jadi SQL Server. Kita next aja. GMS OLTP bener ya. Next. Ini kita ganti dengan table transaksi. Kita edit mapping. Ternyata sudah betul. Kita preview sekali lagi apakah ada kesalahan. Tidak ada ya, dari 1020 sampai 1023 ya. Kita next saja. Next saja. Next, kita finish. Oke, 4 rows transferred ya. Berarti sudah bisa sudah ada tabelnya. Jadi ini kita close aja. Ini apa ini? Relasi tabel transaksi. Oh, tidak usah. No ya. Tidak apa-apa. Coba kita lihat lagi apakah yang berubah. Oh, tidak ada. Berarti tadi hanya kepencet aja ya. Oke, tabel transaksi kita lihat. Kita select top row. Oh, nggak kelihatan ya karena transaksinya lebih dari 1000 ya. Kan udah lebih dari 1000 itu nggak kelihatan kalau nggak salah. Jadi ini kelihatan. Jadi 1000 itu dianggap seperti ini nih, 1010. Jadi lebih besar dari 1020. Di atasnya ya 20 lah. AC juga aneh itu di SQL Server kenapa seperti itu. Jadi 1030 tuh ada ya? 1020 ada nih. 22 tidak ada ya. Oke, yang saya ingat itu dia kode waktunya itu kode wilayahnya itu adalah W005. Jadi harusnya dia masuknya ke Wonogiri. Jadi tadi kalau nggak salah Wonogiri di Power BI itu ada 20 ya. Nah, apabila kita refresh, maka dia akan menambah 4. Kita refresh dulu. Kalau ya dia nambahnya 4 berarti betul. Kita memasukkan data yang benar. Berarti data tersebut berhasil termasukkan. Nah, 24 ya, bener ya. Dan ini juga nambah grafiknya jadi seperti ini. 2019 jadi naik ke 11. Sama-sama 11 ya. Nah, ini 1023, 1022, 1021, 1020. Berarti masuk ya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan di data warehouse ini. Jadi kelemahannya itu adalah belum ada tampilan usernya aja ya, tampilan front end. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.